Hai, saya El, dan ini adalah Tipu Menipu episode kedua. Belum lama ini, tepatnya saat peringatan Idul Fitri, saya menerima SMS dari seseorang yang mengatasnamakan tim giveaway by Paula yang berisi ucapan selamat telah memenangkan uang tunai 50 juta rupiah. Sebenarnya, ada satu ilmu sederhana untuk mengetahui apakah kalian benar-benar memenangkan giveaway seperti ini atau tidak. Caranya adalah, tanyakan pada diri kalian, apakah kalian pernah mengikuti giveaway tersebut atau tidak? Kalau jawabannya tidak pernah, ya sudah pasti SMS tersebut 100% dari penipu. Saat mendapat SMS tersebut, saya pun langsung meyakini bahwa hal tersebut hanya penipuan. Namun yang membuat saya penasaran adalah bagaimana modus yang dilakukan oleh penipu tersebut untuk mengelabuhi korban yang tergiur. Saya pun menghubungi penipu tersebut dan berpura-pura tergiur dengan hadiah 50 juta yang ditawarkan. Dari SMS yang dikirimkan, ada dua elemen penting yang dapat kita simak. Pertama, nomor handphone yang mengirimkan SMS berbeda dengan nomor WhatsApp untuk konfirmasi hadiah. Perbedaan nomor handphone ini adalah salah satu ciri-ciri penipuan lewat SMS. Penipu biasanya menggunakan aplikasi SMS Blast untuk mengirimkan SMS yang sama ke banyak nomor sekaligus menggunakan nomor tertentu. Sedangkan nomor yang dicantumkan adalah nomor WhatsApp yang dikelola langsung oleh penipu untuk meladeni calon korban penipuan yang tergiur. Belakangan, kebanyakan SMS penipuan undian mencantumkan kode ID tertentu dalam setiap SMS-nya. Hal ini sebenarnya untuk mengelabuhi calon korbannya agar terkesan hanya korbanlah yang memiliki kode tersebut. Padahal dalam kenyataannya, kode yang sama dikirim secara massal menggunakan SMS Blast ke ribuan bahkan jutaan nomor handphone. Sebagai contoh, dalam kasus giveaway palsu ini, kalian dapat memasukkan kode HDR2547 di pencarian Facebook. Jika membuka hasil dalam bentuk foto, kalian akan melihat postingan beberapa orang yang mendapatkan SMS serupa dengan kode ID yang sama. Bahkan nomor WhatsApp yang tertera hampir semuanya juga sama. Hal ini memperlihatkan bahwa SMS yang sama dikirimkan ke banyak nomor sekaligus menggunakan SMS Blast. Setelah menambahkan nomor handphone penipu, saya langsung mengawali perpesanan kami dengan salam. Setelah mengirimkan pesan, seketika itu juga masuk chat balasan dari penjawab otomatis yang menegaskan nomor tersebut adalah WhatsApp resmi tim giveaway Indonesia dan meminta kode pemenang yang diterima melalui SMS tadi. Bagi kalian yang masih merasa asing, Indonesia Giveaway sendiri merupakan program yang ditayangkan di salah satu TV swasta dengan Baim Wong dan Paula sebagai pembawa acaranya. Dalam Instagram resminya, Indonesia Giveaway bahkan memiliki highlight yang berisi pengumuman untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Indonesia Giveaway. Kembali ke percakapan WhatsApp, setelah mengirimkan kode ID sesuai dengan SMS, pihak penipu akan membalas dengan ucapan selamat dan permintaan mengisi biodata diri berisi nama lengkap, alamat lengkap, jenis rekening bank, nomor rekening, dan nomor handphone atau WhatsApp. Chat sepanjang ini dikirim dengan sangat cepat, sehingga saya yakin isinya hanyalah template yang tinggal di copy paste untuk setiap calon korban mereka. Saya pun mengisi format tadi dengan identitas palsu yang saya dapatkan di internet. Setelah itu, penipu membalas dengan pesan yang cukup panjang. Selain mengulangi ucapan selamat,
Penipu mengatakan bahwa hadiah akan langsung diproses dan diterima dalam waktu 15 menit setelah kita menyelesaikan biaya pengganti tanda tangan. Kita diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kita benar-benar seorang pemenang. Pembayaran pengganti tanda tangan yang dimaksud senilai Rp400.000 dan ditujukan langsung kepada bendahara penyelenggara giveaway. Penipu meyakinkan kita untuk tidak khawatir karena dana Rp400.000 tersebut akan dikembalikan bersama dengan hadiah utama Rp50 juta, sehingga kita akan menerima Rp50.400.000. Sampai di sini, kalian semua harusnya sudah paham apa sebenarnya yang menjadi incaran penipu tersebut. Sudah dari zaman dahulu kala, penipuan dengan modus seperti ini polanya selalu sama. Menang 100 juta, tapi harus bayar biaya administrasi 500.000. Menang 50 juta, tapi harus bayar biaya pengganti tanda tangan 400.000. Menang giveaway handphone, tapi harus bayar biaya ongkos kirim. Apapun istilah yang digunakan, mau itu biaya admin, biaya pengganti tanda tangan, atau apapun itu, jika sudah ada perintah mengirim dana dengan nominal tertentu duluan, fix 1.000.000% kalian sedang ditipu. Logika paling sederhana saja, kita kan menang 50 juta. Kalau hanya butuh 400.000, kan tinggal diambil dari hadiah yang kita menangkan. Meski logika tersebut sangat sederhana, saya penasaran apa jawaban yang akan diberikan penipu jika kita meminta biaya tanda tangan dipotong dari hadiah. Setelah menanyakannya, ternyata penipu tersebut beralasan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dan hal tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak giveaway sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Ya, seperti itulah. Prosedur adalah ngeles paling ampuh untuk segala kecurigaan. Setelah mendapat jawaban penipu tadi, saya berakting seolah-olah tergiur namun takut tertipu dan bertanya meminta bukti untuk memastikan. Sampai sini, kalian harus pahami bahwa penipu yang berpengalaman selalu menyiapkan antisipasi untuk setiap pertanyaan calon korbannya. Untuk setiap calon korban yang ragu, penipu akan mengirimkan foto KTP beserta foto ID card sebagai tim giveaway. Kalian perlu pahami, entah penipu berkedok hadiah undian, penipu berkedok penjual online, atau apapun itu, salah satu ciri utamanya adalah berani memberi kartu identitasnya. Tidak ada penjual jujur di dunia ini yang demi keuntungan receh sampai rela mengumbar KTP-nya sembarangan. Satu-satunya yang mudah mengumbar KTP hanyalah penipu yang tentu saja menggunakan KTP orang lain. Dalam kasus ini, KTP tadi bisa didapatkan dengan berbagai cara, mulai dari barang yang hilang hingga didapatkan dengan modus pinjaman online modal foto KTP. Dan jika kalian cermati, foto pada KTP dan foto pada ID card sama persis. ID card ini pun kemungkinan dibuat sendiri bermodalkan foto yang ada di KTP tadi. Kembali ke percakapan WhatsApp, saya kemudian berpura-pura sudah percaya kepada penipu dan menuju ATM untuk melakukan transfer. Di sini, saya mengerjai penipu dengan berpura-pura saldo tidak cukup dan berniat menggunakan ATM lain untuk mengirim dananya. Di luar dugaan, ternyata penipu ini cukup lihai dalam melakukan aksinya. Saat dirasa ada yang mencurigakan, penipu ini seketika menghapus chat berisi nomor rekening mereka. Saya pun meminta ulang rekening tersebut. Di sini, entah bagaimana bisa miskomunikasi dan penipu mengira saya adalah ibu-ibu. Sebagai tambahan, dalam ketentuan di awal tadi, penipu juga menambahkan bahwa kita sebagai pemenang diharapkan bersiap dengan pakaian sopan
karena akan dihubungi dan live di Trans TV pada pukul 21.30. Di sini, penipu berulang kali menyuruh mempercepat proses transfer dengan alasan waktu yang mepet. Saya pun menuju ATM terdekat untuk melakukan transfer. Jika kalian berpikir saya mentransfer sejumlah 400.000 sesuai permintaan penipu, tentu saja kalian telah keliru. Di sini saya mentransfer sejumlah 14.000 ke rekening pelaku. Andai ATM memungkinkan transfer Rp4.000, tentu saya akan mentransfer dengan jumlah tersebut. Sesampainya di rumah, bukti transfer tadi saya scan dan saya edit jumlahnya dari 14.000 menjadi 400.000. Hasil editan ini kemudian di-print, lalu saya fotokan seolah-olah bukti pembayaran asli. Tanpa diduga, penipu sama sekali tidak mengonfirmasi masuk tidaknya dana tersebut dan menyuruh kita menunggu konfirmasi dari pihak Bank Indonesia. Di sini saya pikir modus penipuan berkedok giveaway ini berakhir setelah korban mentransfer 400.000 ke rekening pelaku dan pada akhirnya nomor telepon korban akan diblokir. Namun ternyata dugaan saya sangat keliru. Beberapa saat kemudian, ada panggilan masuk di handphone saya yang mengaku dari pihak Bank Indonesia. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Saya berbicara dengan Bapak Muhammad Novel ya. Iya. Oh, ya. Baik, jadi di sini sebelumnya perkenalkan saya dengan Bapak Antoni Wijaya langsung dari Bank Indonesia ya. Iya Pak, bagaimana? Jadi di sini saya menghubungi Anda karena ini saya akan langsung dari Mas Baim untuk mengadakan proses pencairan hadiahnya ya. Oh iya Pak. Oke, jadi tunggu sebentar bukti transfernya ya. Ini sudah sah ke rekening Anda, jadi mohon ditunggu sebentar buktinya nanti saya kirimkan lewat WA ya. Oh iya Pak. Ya baik, nanti apabila buktinya sudah Anda terima nanti saya hubungi Anda kembali ya. Iya. Ya baik, mari Pak, selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya tunggu ya Pak. Ya. Setelah panggilan telepon tersebut, penipu tadi mengirim foto transfer dengan nominal Rp51.400.000, namun ada keterangan berita transfernya pending. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Bagaimana? Baik, jadi itu sudah Anda terima bukti transfernya Pak Novel? Ada dikirim Pak, tapi ini berita transfernya pending, ini bagaimana ya Pak? Betul sekali Pak. Jadi makanya didengarkan dulu gitu Pak ya. Oh iya Pak. Dengarkan dulu ya. Jadi ini Pak, dana yang sudah ditransfer ke rekening kita itu 51.400.000 gitu loh Pak ya. Ya. Paham? Jadi kenapa di sini saya transfer dana 51.400.000 ya? Karena di sini Pak semua dana yang Bapak keluarkan Pak itu dikembalikan semua dari Mas Baimnya gitu loh ya. Oh iya Pak. Paham? Jadi ini dananya Pak itu sudah 99% ya, atau bisa dikatakan sudah 100%, sudah terkirim ke rekening Pak ya. Sudah ada di dalam rekening Bapak, paham ya? Iya Pak. Cuman ini Pak untuk sementara waktu ya belum bisa Bapak cek atau belum bisa terbaca di rekening Bapak apabila di sana Bapak Novel belum menyelesaikan Pak masalah dana jaminan penandatangan pemonitoran hadiahnya Pak ke Bank Indonesia itu sebesar Rp1.000.000 Pak ya, paham? Iya Pak. Paham Pak? Iya. Jadi kenapa saya transfer dana ke rekening Bapak 51.400.000 Pak? Karena di sini sebelum Bapak selesaikan Pak dana jaminan 1 juta ini Pak untuk pemonitorannya, itu sudah saya akumulasikan semua Pak, sudah saya kembalikan Pak. Makanya jumlahnya 51.400.000 Pak. Karena dana yang ke Bapak nanti 1 juta ini Pak untuk menyelesaikan dana jaminan pemonitorannya Pak, itu langsung dikembalikan juga. Makanya total dana yang Bapak terima nanti 51.400.000. Paham? Iya Pak, ya. Jadi apabila sudah Bapak selesaikan Pak dana jaminan yang 1 juta ini Pak Novel ya, maka paling lambat kemudian hadiah bisa langsung Bapak cek, bahkan bisa langsung Bapak tarik
dan Bapak pergunakan di sana. Dan Bapak langsung live di Trans 7, paham? Oh iya Pak. Nanti live-nya jam berapa ya Pak? Soalnya takutnya mepet Ini nanti. belum bisa kita tentukan jamnya Pak, karena Bapak belum menerima hadiahnya Pak. Jadi Bapak silakan selesaikan sekarang Pak dengan yang 1 juta ini. Apabila sudah Bapak selesaikan Pak, maka langsung Bapak kabari saya Pak dan langsung Bapak adakan pengecekan atau penarikan ya. Ini yang 1 juta ditransfer ke rekening tadi atau? Jangan Bapak transfer Pak, karena ini kan Pak kami dari Bank Indonesia Pak akan mengaktifkan dananya Pak melalui internet banking ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi Bapak itu mengenai masalah dana yang 1 juta itu Pak, Bapak transfer ke artinya Bapak isi pulsa Telkomsel atau kios, paham ya? Iya Pak. Nah, Bapak di sana ada penjual pulsa Pak atau konter ada? Ada. Konter penjual pulsa ya ada ya? Iya ada Pak. Nah, Bapak ke sana Pak, sampaikan saja bahwa ini saya mau mengisi pulsa ke nomor ini, Rp1 ya, ke nomor yang ini Pak, yang saya pakai hubungi Bapak. 1 juta rupiah ya Pak? Ya, kalau misalkan tidak ada pengisian pulsa yang sekali, Bapak bisa isi yang isi 500.000 2 kali Pak. Ya, terserah Bapak, Bapak mau isi yang isi 100.000 atau yang isi 200.000, nggak apa-apa Bu. Yang penting jumlahnya 1 juta ya. Tapi tidak bisa di. Nah, ingat Pak. Ya. Ya, ingat Pak ya. Ingat, dana yang saya pakai rekening Bapak itu 51.400.000 nantinya Pak ya. Karena semua dana yang Bapak keluarkan Pak, itu digantikan semuanya. Iya. Ya. Jadi apakah Bapak bisa selesaikan sekarang Pak? Soalnya ini waktunya Pak ya, sebentar lagi hadiah mau disalurkan Pak. Jadi ingat, ini hadiahnya Pak sudah ada di dalam rekening Bapak. Cuman ini untuk sementara waktu belum bisa apabila Bapak belum menyelesaikan dana jaminannya ini Pak ya, atau pengisian pulsanya yang 1 juta ini ya. Paham ya? Iya Pak. Jadi tugasnya Bapak sekarang. Silakan langsung Bapak selesaikan sekarang Pak pengisian pulsanya supaya Bapak bisa artinya dicairkan hadiahnya dan Bapak langsung lebih transfer ya. Iya. Bisa. Tapi ini Pak 1 juta kayaknya agak ini ya Pak. Takutnya uang saya tidak cukup. Uangnya di sana cuma ada berapa? Bisa Pak. Paling mentok 500 Pak. Ini uang belanja. Itu. Iya. Oke, silakan Bapak isi aja itu yang 500 ya. Yang penting Bapak berjanji akan melunasi kekurangannya setelah hadiahnya cair ya. Paham? Iya Pak. Ini tidak bisa langsung dipotong dari ini saja Pak, dari hadiahnya. Tidak bisa Pak, karena ini yang saya butuhkan Pak adalah bukti dari Bapak bahwa betul-betul yang Bapak yang menyelesaikan selaku pemenang Pak. Ini waktu penayangannya Pak sebentar lagi Pak. Jangan sampai telah waktu ini. Berapa menit lagi kira-kira Pak? Aduh takutnya konter juga sudah tutup ini. 20 menit Pak. 20 menit ya. Iya soalnya di Papua ini sudah 8:30 Pak. Takutnya Iya, makanya Bapak berangkat sekarang Pak untuk mengisi pulsa Telkomselnya atau yang kiosnya ke nomor ini 500.000 ya. ke nomor yang ini ya Pak, yang hubungi sekarang Nomor ini. yang ini ya. Pulsa berapa tadi Pak? Langsung 500. 500.000 Pak. Kayak saya pikir pulsa cuma 100 Pak. Jadi isi 100-nya 5 kali Iya, atau? Pak. Iya, makanya Bapak isi yang isi 105 kali. Oh. Isi 5 kali Pak, yang penting jumlahnya 500, iya kan? Iya. Iya baik, saya tunggu 20 menit Pak ya. Ingat Pak, setelah nanti sudah Bapak isi pulsanya, Bapak langsung mandi, bersiap-siap ya, dan berpakaian yang rapi ya. Iya. Supaya Bapak langsung live di Trans 7 Pak ya. Iya Pak. Paham ya? Kalau yang 400 tadi untuk uang apa ya Pak? Wah, Bapak ini kan untuk Trans 7 yang tadi Pak, 400.000 itu. Ini kan Pak dari Bank Indonesia Pak, waktunya mepet ini Pak. Oh iya Pak. Saya langsung ke konter sekarang. Oke, 20 menit Bapak, saya tunggu Bapak ya. Iya Pak ya. Oke, hati-hati Bapak, utamakan keselamatan Bapak gitu Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Oke, Pak. shalom Bapak, haleluya. Ya. Halo Pak, selamat malam. Halo. Ya, halo Pak, bagaimana Pak? Aduh Pak, ini di konternya ternyata tidak ada pulsa 100. Bagaimana ini Pak? Kenapa? Pulsa 100-nya kosong. Kenapa? Pulsa 100-nya kosong di konter. Halo? Halo. Kenapa Pak? Di konter pulsa 100-nya kosong Pak. Nggak bisa yang nominal lain kah? Ya bisa. Ada nggak yang 50? 50. Ada yang 50 nggak Pak? Sabar, saya tanya dulu Pak. Ini penjual. Ya bisa yang isi 50 ya. Bapak isi yang isi 50 ribu 10 kali.
menjadi 500. Oh, sabar, saya tanya dulu penjual ininya, Pak. Halo? Halo, Pak. Bagaimana, Pak? Oh iya, bagaimana Pak? Belum masuk pulsanya, Kak, Pak? Belum masuk ini Pak, Bapak isi aja yang isi 50.000 kalau ada nggak? Aduh. Katanya stoknya juga sedikit. Aduh, saya sampai emosi nih, Pak, di counter ini. Stoknya di mana Pak? Stoknya sih masih dikit sampai berapa? Bapak ini main-main atau tidak? Aduh, bagaimana ya, Pak? Bagaimana apa? Stoknya di sana cuma berapa? Cuma 3 katanya. 300. Iya. Oke, itu aja Anda kirim. Tapi, Pak, Tapi apa Pak? Ini waktunya sudah mepet, jangan sampai terlambat waktu Pak. tidak, maksudnya kenapa saya yang menang, Bapak yang emosi? Karena susah Pak kita jelaskan Pak, Bapak kayak main-main Pak. Ini waktunya sudah mepet, lupa jangan sampai terlambat waktu, Bapak salahkan kami. Tapi kan Bapak penipu, bagaimana Kak ceritanya? Astaga. Aduh. Kurang lebih, demikian modus penipuan berkedok giveaway Bayi Muang tersebut. Di sini, penipu menguras 400.000 untuk biaya pengganti tanda tangan, ditambah pulsa senilai 1 juta untuk pencairan di bank. Saya yakin jika permintaan pulsa senilai 1 juta tersebut kita kabulkan, penipu akan meminta tambahan lagi dengan alasan lain, hingga kita sebagai korbannya sadar sedang ditipu atau dana kita sudah benar-benar terkuras. Sekali lagi saya tegaskan, pelaku penipuan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Bayi Muang, program Indonesia Giveaway, bahkan pihak TV swasta yang bersangkutan. Pelaku penipuan seperti ini biasanya mencatut nama-nama public figure tertentu yang memang sering melakukan giveaway baik di televisi maupun lewat channel YouTube-nya. Semoga setelah menonton video ini, kalian memahami modus penipuan sejenis ini sehingga tidak menjadi korban mereka. Sekian tipu menipu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.